dengan anak. Jadi orang tua F adalah C. C ini adalah orang tua dari si F. Yang kedua adalah saudara kandung sendiri. Yang dimaksud dengan saudara kandung adalah yang memiliki orang tua yang sama. Di sini orang tua adalah si A dan saudara kandungnya adalah B dan C. Kenapa? Karena mereka memiliki orang tua yang sama, yaitu A. Nah, selanjutnya adalah yang keempat, keturunan dan leluhur. Nah, apa sih keturunan itu? Leluhur bisa dikatakan suatu titik jika masih terhubung dengan titik leluhur. Nah, ini adalah keturunan dari titik B. Titik B ini ada 9 yang dimana keturunannya adalah titik D, E, M, R, K, J, I, K. Nah, adalah keturunan dari titik B. Nah, titik B ini merupakan leluhur dari semua titik E. Titik E, nah leluhurnya tetap titik B. Nah, selanjutnya adalah leluhur dari titik O. Nah, leluhur dari titik O merupakan G, C. Nah, setelah sekian. Nah, baiklah selanjutnya adalah yang kelima, simpul dalam. Nah, apa sih yang dimaksud simpul dalam? Simpul atau titik yang mempunyai anak kecuali A. Nah, jadi simpul dalam pada pohon berangan kali ini, yang ini adalah pada titik B dan titik C. Baiklah, sekian. Terima kasih. Nah, baiklah selanjutnya adalah tengah. Ini pohon. Nah, jadi di pohon ini kita masuk di bagian dari pohon berapa yang bisa disebut pohon berapa. Nah, jadi misalnya di sini ada pohon berapa. Dan di pohon berapa ini ada pohon berapa lagi. Nah, kita bisa memisahkan pohon berapa ini menjadi dua bagian. Nah, yang pertama ini pohon berapa mula-mula dan ini adalah pohon berapa yang sudah dipisahkan atau disebut dengan pohon. Baiklah, sekian. Terima kasih. Kita akan melanjutkan pada setuju, yaitu derajat. Derajat merupakan jumlah derajat bawah dan berkumpul paling banyak. Ini terdapat satu graf dan kita akan menentukan di mana derajat. B dan C merupakan derajat dari titik A. Titik B memiliki dua derajat, yaitu D dan E. Titik C memiliki satu derajat, yaitu titik C. Dan titik E memiliki dua derajat, yaitu titik C. Sedangkan titik D, G, H, F memiliki 0 derajat karena tidak terhubung oleh simpul-simpul. Kita akan menentukan graf F, titik derajat yang paling besar dari graf D. Dan kita sudah menentukan dari titik-titik ini dua merupakan derajat paling besar. Jadi graf B memiliki dua derajat paling besar.
Baik teman-teman, kita akan lanjutkan tentang daun. Daun merupakan suatu ketek atau titik yang dimana hanya terhubung oleh suatu titik. Nah, kita akan menentukan paragraf berikut paragraf yang dimaksud daun. D merupakan daun. J merupakan daun. Dan A dan juga D. Mengapa 4 titik ini dikatakan daun? Karena dia hanya terhubung oleh satu garis atau simpul. Ya. Nah, kita melanjutkan yang ke-9 yaitu tingkat. Tingkat memiliki definisi dimulai dari angka yang bersifat 0 jika satu sisi, maka tingkat pertama ini merupakan akar. Akar ini bertingkat 0. Jika satu sisi, maka tingkat bawah itu B, B, C, D, tingkat 1. Sisi D, E, F, turun lagi jadi tingkat bawah. Sisi D, A, tingkat kadang itu tuh seterusnya jika ini menjadi F simpul dan Baiklah, di sini kita akan lanjut ke terminologi terkait dengan yang ke-10 ya. Nah, yang ke-10 itu ada yang namanya titik atau tinggi. Tinggi itu adalah suatu level maksimal atau tingkat maksimal yang dicapai dalam suatu pohon ataupun pohon berakar. Ya, terutama sih pohon berakar. Kita punya suatu drak ya, suatu drak serta suatu draknya suatu drak. Kita punya A sebagai titik acuan. Terus di sini lagi anaknya itu ada B, C, D, E, sini F, sini G, A, I, dan di sini lagi ada C, K. Nah, dari ke pohon A ini kita bisa mencari tingginya dengan kita harus menentukan terminologi sebelumnya yang ke-9 yaitu level. Nah, untuk menentukan level kita harus menghitung dari titik acuan atau titik acuan yang dahulu. Nah, kita tulis misalkan yang A ini adalah 0. Dan berikutnya ataupun turunannya atau yang bawahnya itu kita tambahkan satu lagi, 0 tambah 1 jadi 1. Yang bawahnya lagi kita tambahkan jadi 1 tambah 1 2 sesuai urutan ya. Jadi yang G H ini itu jadi 3 dan K dan J ini jadi tingkat 4. Nah, jadi kita mempunyai 5 tingkat 0, 1, 2, 3, dan juga 4. Nah, kira-kira di pohon berakar ini mana sih yang memiliki max atau tingkat yang paling besar? Ya, tentu saja di tingkat ataupun level 4. Berarti bisa kita simpulkan bahwasanya tinggi ataupun level maksimal dalam suatu graf tersebut adalah 4 dari graf A atau pohon berakar.
sini kita akan masuk ke sesi terakhir dari pohon berakar, yaitu jenis dari pohon berakar. Nah, di jenis ini kita ada dua jenis ya dari pohon berakar tersebut. Yang pertama itu adalah pohon berakar urut orderless, dan yang kedua itu ada pohon berakar NRI. Mari kita jelaskan satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pohon berakar urut. Nah, pohon berakar urut itu adalah suatu pohon berakar yang memandang suatu urutan. Contohnya, kita mempunyai dua graf, graf A dan graf B. Misalkan kita nah, kita punya berapa ini? Graf. Oke, kita punya dua graf, misalkan graf A dan B. Nah, di sini kita tulis secara angka. Secara angka, misalkan ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, dan ini 6. Nah, yang ini kita tulis 1, 3, 2, 1, 3, 2. Maaf, ada kesalahan dikit. Nah, dari dua graf tersebut A dan juga B, di sini kita memiliki pohon yang sama. Contohnya saja, di sini dia memiliki akar 2. Orang tuanya itu 2, tetapi anaknya 4, 5. Dan di graf B juga sama, dia memiliki orang tua 2 dengan anak 4 dan juga 5. Dan juga di sini kita lihat di graf A, dia memiliki orang tua 3 dan memiliki anak 6. Dan di sebelah B, kita memiliki orang tua 3 dan juga anak 6. Sama halnya dengan graf A. Jadi kita sebutkan bahwasanya graf ini sama, tapi akan tetapi kita bisa membedakan kedua ini ataupun bisa berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena dia itu mengandalkan suatu urutan ataupun mengandalkan suatu urutan dari suatu graf tersebut. Misalkan kita lihat di sini di graf A ini 2-nya itu sebelah kiri, dan juga yang graf A sebelah kanan itu 3. Tetapi kalau kita lihat lagi di graf B, dia itu sebelah kirinya itu adalah angka 3 dan sebelah kanannya itu 2. Nah, ini merupakan suatu urutan yang berbeda, yang dimana yang A itu sebelah kirinya itu 2 dulu, tapi yang sebelah B-nya itu yang kirinya dulu itu adalah 3. Berarti itu adalah suatu atau kedua graf ataupun kedua pohon berakar yang berbeda. Berarti itu yang dinamakan suatu pohon berakar urut yang mengandalkan suatu urutan. Itu merupakan jenis yang pertama. Oke, lanjut kita bahas ke yang kedua, yaitu pohon berakar NRI. Nah, apa sih NRI itu? Nah, NRI itu ibaratkan kalau misalkan kita memiliki dua eri, maka ini bisa dikatakan koordinat. Tiga eri itu bisa dikatakan suatu pohon yang lain, tapi nggak tahu pohonnya. Tapi yang jelas 3 ini bukan koordinat, tapi tetap pohon berakar. Nah, apa sih 3 eri itu? Ya, eri itu adalah maksimal yang dicapai dalam suatu pohon tersebut. Misalkan kita memiliki pohon berakar A, pohon berakar A.
Jadi kita akan menulis A B C E B. Nah, di sini kita memiliki pohon berantak A dengan anak A dan akar atau pematokan A. Di sini kita memiliki dua anak di sini ya, dua cabang. Nah, dua cabang ini itu disebut juga dua eri. Jadi eri itu maksudnya apa? Eri itu adalah maksimal dari suatu cabang. Misalkan ini dua cabang, berarti maksimalnya dua. Kalau misalkan maksimalnya dua, maxnya itu dua, berarti bisa disebutkan bahwasanya pohon ini termasuk dua eri, pohon dua eri, pohon berakar dua eri. Nah, kalau misalkan tiga eri, kalau kita ganti jadi tiga eri, maka kita harus perlu mendapatkan ataupun tidak boleh lebih dari 4. Misalkan kita tulis A, B, C, D. Ini tetap bisa dikatakan pohon 3 eri karena dia itu maksimalnya 3. Tapi kalau misalkan kita hapus dan jadi 2 eri, kita juga bisa karena maksimalnya 3. Nah, tapi kalau misalkan kita tulis jadi 4 cabang seperti ini, itu tidak bisa dikatakan 3 eri, tapi bisa dikatakan 4 eri. Jadi eri itu adalah banyak suatu cabang maksimal. Misalkan maksimal itu kalau melihat maksimal 2 cabang aja, 2 anak aja gitu, nggak boleh lebih. Kalau misalkan 3 eri cuma 3 doang maksimalnya, tidak boleh lebih. Dan 4 eri itu maksimalnya juga 4 juga, tidak boleh lebih dari 4, yang 5, 6. Boleh misalkan kita 4 eri, tapi yang cabangnya itu 3, 2, 1, bisa dikatakan 4 eri karena tidak melebihi maksimal yang telah ditentukan seperti 4, 3, dan 2 ataupun 5 gitu. Oke, baiklah, terima kasih telah menonton video dari kelas kami. Semoga dari pembahasan kami ini bisa dipahami oleh kalian semua dan bisa berguna bagi masa depan kalian semua. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and goodbye.